Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube yang selalu dimuliakan Allah, yang selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan rezeki yang halal. Di video kali ini jumpa lagi bersama Asap Tempel Ban. Tutorial kali ini kita akan mencoba mengganti ban atau menambal ban yang bocor terkena paku. Nah, itu pakunya cukup gede ya. Ini mungkin tidak melihat atau ada yang iseng. Jadi yang pertama kita buka bagian baut dan tutup pentil dop. Kita copot dulu. Setelah selesai kita copot, ya sudah terlepas tuh ya. Yang pertama dilakukan adalah tempel ban parsili. Kita tekan-tekan dulu Ya, tekan biasa ya apa? agar tidak lengket di pelek. Nah, yang kedua kita congkel. Kita cungkil tuh bagian ban luarnya. Jangan terlalu dalam karena nanti bisa terkena ban dalamnya ya. Sudah. Dan kalau sudah ya, kalau untuk teknik cungkilnya itu harus dekat dengan pentil dop ya. Dan seterusnya kita lanjutkan sedikit, jangan terlalu panjang. Kalau jangan terlalu panjang itu berat untuk mengeluarkan ban luarnya ya. Setelah terbuka sedikit itu prosesnya akan lebih mudah ya. Setelah terlepas kita cek dulu, kita renggangkan dulu bagian ban luarnya, kita keluarkan sedikit bagian ban dalamnya. Itu harus pelan-pelan ya pemirsa ya. Kalau kita terlalu kuat takutnya ada sisi bagian ban itu yang kasar, bisa menggores ban bagian dalamnya ya. Oke, setelah ban dalam berhasil dikeluarkan, kita pasang kembali tutup dopnya itu, pentil, agar kita bisa isi angin sedikit untuk mengecek bagian manakah ban dalam yang terkena paku tadi ya. Oke, jangan terlalu penuh, hanya agar terisi angin ya. Kita masukkan atau kita celup-celupkan bagian ban dalamnya untuk mengecek bagian manakah yang terkena paku tadi ya. Nah, kalau memang ada kebocoran itu air pasti akan mengeluarkan rumpusan, bahwa angin itu keluar dari bagian yang bocor. Kita tempelin atau kita tutup sementara, kita cari lagi apakah ada bagian lain. Karena biasanya ban kalau sudah terlalu lama jarang dibuka, bocor, kadang ada bagian lain yang mungkin tergores paku, atau mungkin bagian dopnya yang sudah lama bisa mengeluarkan angin sedikit ya. Setelah ketemu bagian mana yang terkena paku tadi, kita lepas kembali tutup pentilnya. Nah, ya, kita menggunakan alat yang sekarang lebih modern ya, menggunakan alat untuk pemanas atau bagian penyatuan bahan untuk menambal ban. Kalau dulu masih menggunakan api ya, bensin. Kalau sekarang lebih praktis menggunakan tenaga listrik, jadi lebih simpel. Kita hanya perlu listrik, nggak terlalu gede ya. Dan untuk proses selanjutnya kita bersihkan dulu, karena tadi bagian ban dalamnya itu basah. Kita lap dulu, lalu kita kikis bagian sedikit
bagian yang terkena paku tadi tujuannya supaya untuk lebih merekat hasil nanti bagian tambalan itu lebih merekat, karena kan kalau tidak dikikis sedikit itu agak licin ya, jadi takutnya nanti tempelannya tuh nggak sempurna, kurang lengket gitulah, nggak terlalu ditekan, kita yang penting mendapatkan sedikit gesekan ya. Setelah selesai menggesek, kita oleskan yaitu perekat agar nanti bagian untuk tambal ban itu merekat, tidak terlepas ketika nanti kita akan menggunakan mesin tambal bannya ya. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya. Sekiranya tembalan itu kecil, lubang itu yang bocor itu kecil, ya sekira-kiranya kita lah. Nah begini prosesnya, kita tekan dulu. Nah, di bagian yang tadi kita oleskan perekat gitu ya. Setelah selesai, beginilah alatnya, sederhana, cuman sangat membantu, sangat simpel, sangat praktis ya. Tidak perlu menggunakan spiritus kayak dulu atau bensin untuk membakar. Bahkan itu terkadang kita suka kurang maksimal lah, terkena angin mati. Dan dengan alat tambal ban yang modern ini kita cukup menggunakan tenaga listrik, hanya memutar saja pengaturan waktunya. Lihat pengaturan waktunya di sini ya. Ada angka 3, ada angka 6, dan ada angka 9 dan 12. Itu waktu. Tapi itu untuk motor biasanya 3 menit aja udah cukup. Nanti dia akan otomatis mati sendiri ya. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti itu kebakar atau terlalu matang, jadi hasilnya dia jelek. Kalau ini pos udah otomatis nanti mati sendiri. Sambil kita menunggu ban dalamnya itu dipanaskan, nah kita cek dulu apakah ban luarnya itu ada sesuatu lagi. Kita pukul-pukul agar keluar kotorannya. Tujuannya supaya kotoran yang ada di dalam seperti pasir atau ada percikan-percikan debu, kita cek semuanya. Perlahan-perlahan kita cek semuanya menggunakan kain bersih gitu ya. Setelah dirasa semuanya sudah bersih, Ini terasa udah matang. ya kita cek ya, udah kembali ya. Tuh tadinya di angka 3 dia kembali sendiri ya secara otomatis, jadi menandakan sudah siap atau sudah matang pembakaran untuk tambal bannya ya. Jangan khawatir pemirsa, pokoknya ini tidak akan pernah namanya itu kematangan ya. Tuh hasil tembalannya bisa dicek ya, kematangannya sangat sempurna ya. Jadi kita tidak khawatir. Kalau tambal ban yang dulu manual itu kan menggunakan api, itu kadang suka kita was-was, sudah belum apakah apinya mati. Ini lebih praktis. Setelah dipanaskan kita rendam air sebentar, tujuannya agar ketika nanti kita isi angin itu panasnya sudah berkurang. Jadi tambalan itu udah dingin, kita cek lagi, kita isi angin sedikit ya. Tujuannya apa? Supaya kita cek lagi
sempurna enggak, atau masih ada bagian yang kurang lengket atau tidak, kita bisa uji dan lihat hasilnya. Tidak ada tanda-tanda gelembungan air ya, itu menandakan tempelannya jos. Sip. Kita buang kembali untuk proses selanjutnya ya. Sudah dicek semua, tambalan udah matang sempurna, udah siap kita pasang kembali. Proses yang pertama, kembali kita masukkan dulu bagian kepala atau bagian dopnya itu ya, kita pasang bautnya dulu agar supaya tidak bergeser-geser, kita lebih mudah, lebih gampang memasukkan ban dalamnya. Dan harus secara urutan ya, sedikit demi sedikit, supaya apa, tidak ada yang selip. Kita cek kembali lagi, tidak ada yang melipat di bagian dalamnya ya, karena itu pengaruh. Kalau kita sembarang memasukkannya, nanti dia ban dalamnya ketika isi angin kita ada lipatan, itu cepat nanti ban itu nyelip dan bocor lagi. Nah, kembali kita congkel lagi, kita masukkan ban luarnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan untuk bagian yang terakhir pasti di samping kepala dop itu, untuk menjaga supaya ban dalamnya itu tidak goyang. Ya, serasa udah masuk semua, cek kembali apakah masih ada yang kurang pas. Setelah dirasa semuanya sudah masuk, sudah siap, kita pasang kembali lagi pentilnya ya. Nah, kita cek kembali lagi apakah sudah pas ban luarnya, karena di bagian sisi ban luar itu ada garis ya, jadi harus pas. Kita isi angin ya, kita cek kembali lagi pas nggak dia di garisnya. Bagus ya? Ya, oke. Semua pas garis lurus yang ada di ban itu menandakan semuanya sudah siap, sudah beres ya. Kita kencangkan kembali lagi dan pentilnya agar nanti ketika diisi angin yang lebih kencang tidak rubah ya. Oke, tempel ban sudah siap, motor sudah siap, hasilnya sempurna. Cukup sekian channel hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.